Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Ini adalah ibadah yang ke-6 dan senang sekali bisa melihat Anda di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang hari ini saya berbicara dengan tema besar menyongsong perubahan. Karena kita tahu namanya perubahan itu pasti ada dikehendaki atau tidak. Hanya seringkali ada yang menyebabkan gangguan, ada yang kita abaikan. Setiap pagi pertumbuhan kulit ataupun rambut, pertumbuhan kuku ataupun rambut pasti terjadi meskipun jumlahnya minim-minim. Ada yang kita perhatikankah? Tentu tidak. Ada hal-hal yang kita abaikan. Tetapi ada perubahan-perubahan signifikan yang membuat kita bisa menjadi tergoncang. Karena dampaknya begitu besar. Namun perubahan tersebut tidak pernah Tuhan rancang atau Tuhan izinkan yang berujung kita jadi korban. Terpuruk dalam perubahan itu. Meskipun hal itu Tuhan tidak kehendaki, namun di dalam dunia yang tak sempurna segala sesuatu bisa terjadi. Kita melakukan yang baik, namun yang buruk yang terjadi karena faktor orang yang buat kesalahan. Rancangan damai sejahtera tak pernah berubah. Saya teringat kehidupan dari Yusuf. Di Mazmur 105 dia berkata bahwa diteguhkan bahwa dia itu menyadari Tuhan mengutus dia ke Mesir. Realitanya kan tidak disadari. Dia berangkat ke Mesir karena dijual, karena kecelakaan. Namun meskipun karena kecelakaan ada waktunya sebuah rancangan damai sejahtera yang Tuhan susun. Dia akibat kesalahan orang akhirnya menyimpang. Karena respon hati yang tepat dibawa lagi. Perubahan bukan menjadikan dia korban, bahkan dia berada di atas perubahan, menjadi alat Tuhan untuk memimpin perubahan. Nah, sepanjang hari ini ada 7 tema yang saya sampaikan. Kalau Anda datang di ibadah yang ke-6, maka kita memasuki tema bagaimana kita sesudah menghadapi rasa takut, hati yang keras ataupun hati yang tawar, dan pengharapan yang minim di masa kita situasinya tak mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita mendengar kisah-kisah dan kesaksian orang bagaimana orang itu bisa melewati krisis yang bagi kita, gak mungkin dah, tapi kok bisa. Semua yang panjang terasa singkat karena disampaikan dalam beberapa kalimat atau beberapa kata. Sedangkan kalau kita menjalani, kok gak seperti yang disimpulkan. Orang itu terasa cepat. Kita tiap hari, gak usah bicara harinya, tiap jam itu berdebar. Tiap beberapa jam tekanan itu datang. Kok beda? Apa karena dia spesial dan saya tidak? Sama saudara, setiap manusia itu 24 jam. Semua permasalahan setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Dan proses itu tidak ada yang di skip. Karena di dalam Tuhan itu menghargai prosesnya. Hanya karena kita mendengarnya seringkali instan, itu membentuk mental kita juga berharap semua serba cepat. Bukan hanya ceritanya, tetapi kehidupan kita tuh semua serba cepat. Hal itu yang perlu menjadi kewaspadaan kita, supaya kita itu tidak menjadi orang yang bermental gampangan. Nah, firman Tuhan mengajar kita melalui kitab Yeremia pasal yang ke-29. Seringkali ayat yang terkenal adalah ayat ke-7 dan ayat ke-11 yang dikatakan, dan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, itu adalah kesejahteraanmu, upayakanlah. Ataupun di ayat yang ke-11, rancangan damai sejahtera adalah rancangan yang Tuhan beri. Nah, di kesempatan yang ke-6 ini, ibadah ke-6, sebelum saya menceritakan kepada Anda kebenaran firman Tuhan, ada sebuah gambar yang sebetulnya menjadi inspirasi di hati saya pada waktu mempersiapkannya. Apakah gambarnya tersedia? Nah, ibadah yang ke-6 dan ke-7 ini berbicara soal menata kembali kehidupan saat segala sesuatu sudah runtuh. Apakah berarti segala sesuatu sudah selesai? Kita hanya menyerah dan menunggu keajaiban terjadi. Saat gempa datang, banyak keruntuhan. Gak usah bicara soal gempa deh, terlalu kompleks. Banjir aja. Saat banjir datang, kita tuh bisa mengungsi. Pada saat selesai masa pengungsian, air surut, bukankah semua lumpur harus dikeluarkan? Bukan hanya airnya saja. Air bisa surut, lumpurnya ditinggal.
Apakah kita itu abaikan begitu saja? Nggak mungkin. Rumah kita bersihkan, barang yang nggak mungkin lagi bisa digunakan, pasti kita buang. Hal baru pasti kita datangkan. Kita beli mungkin lemari baru, tempat tidur baru, dan lain sebagainya. Itulah aktivitas pada saat segala sesuatu yang sudah dilewati menjadi sumber kerusakan. Kita memasuki tahap yang baru, menata kembali. Yeremia pasal yang ke-29, kita akan melihat ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah, firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang buangan, tak ada yang terkecuali, besar kecil, tua muda, pria wanita, harap memperhatikan firman Tuhan ini. Sebuah seruan dari Yeremia untuk semua pasang telinga. Karena situasi yang mereka jalani sebelum ayat ini datang tidak mudah. Krisis pertama adalah pada saat Nebukadnezar datang, mereka mencoba melawan dan gagal, dikuasai. Dalam masuk kondisi yang segala sesuatu harus masuk pemerintahan baru, bukan kawan tapi lawan bisa seenaknya. Belum bagian atasnya maupun bawah tentaranya yang memperlakukan warga Israel juga dengan semena-mena. Setelah dikalahkan ternyata belum selesai. Bukan seperti negara-negara tertentu yang menjajah kemudian mengembangkan negara itu dengan bahasanya, dengan kemajuan teknologinya. Bangsa ini ternyata mengangkut untuk Israel masuk ke dalam pembuangan. Sebuah tempat yang baru, ke tempat itu pun belum cukup mapan, belum cukup siap. Sebab namanya buangan, ya dibuang. Apa yang kita buang? Sesuatu yang tidak berharga. Kita menyimpan sampah karena kita menganggap sampah itu bisa didaur ulang. Tetapi sebenarnya meskipun banyak orang menganggap sampah itu bisa didaur ulang, yang lebih banyak menganggap sampah, ya sampah. Disingkirkan. Jadi orang yang harus disingkirkan itu gak menyenangkan. Tapi itu melekat pada diri mereka. Sehingga pada saat firman Tuhan datang, benar-benar perlu diperhatikan oleh umat. Ayat yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Baru ayat yang ke-7 lebih kita kenal. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di negeri buangan mereka tahu 70 tahun akan di sana. Itu berarti generasi yang baru masuk bisa meninggal dalam pembuangan, yang lahir di pembuangan juga bisa berakhir secara usia di sana. Baru generasi yang ketiga atau kedua yang akan keluar dari pembuangan. Sungguh gak mudah dalam situasi ini. Tetapi meskipun tahu durasi waktunya 70 tahun, belum tentu orang-orang itu menganggap 70 tahun waktu yang lama. Karena mereka berpikir sebentar lagi pasti keluar. Sebab nyatanya Yeremia ini meratap. Karena pesan-pesan firman Tuhan banyak yang mengabaikan. Sama seperti kita pada saat kita mengalami krisis kehidupan, entah apapun bentuknya. Orang yang Anda andalkan dalam keluarga mendadak berpulang. Goncangan membuat Anda harus membabi buta bekerja, banting tulang di sini dan sana. Anda mendapati pasangan Anda tak setia, Anda goncang dunianya. Mencoba melakukan ini itu, pasang GPS di kendaraan dan lain sebagainya untuk mengharap segala sesuatu membaik, tapi makin runyam. Anda mungkin mengharap pasangan bisa mendengar, yang terjadi tak didengar, justru omelan yang ditambahkan. Hati berharap dimengerti, ujungnya jadi kasih yang dingin. Anda berharap cerita kepada orang tua ternyata tak mendukung, bahkan menyalahkan.
Atau ada orang tua mendapati anak dalam kesulitan, anak Anda justru tak turun tangan untuk menolong Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengalami banyak kondisi. Tetapi ternyata hanya karena ada masalah sukar, masalah pelik, kita perlu ingat hidup yang dijalani perlu untuk dinikmati. Katakan amin. Katakan kepada kanan dan kiri Anda, nikmati hidupmu. Nikmati hidup Anda. Bagi Anda yang dalam masa sukar, nikmati hidup Anda. Meskipun itu hanya menikmati semenit, dapatkanlah berkat dalam semenit yang Anda punya. Dan saya tak berlebihan bagi orang-orang tertentu, Bapak itu ngomong apa sih, semenit bisa bahagia apa? Bagi Anda yang bergumul dengan permasalahan, kadang tertawa pun menjadi sebuah hal yang merasa salah diperbuat. Saya mau katakan enggak, ini rumah Tuhan. Kita sedang beribadah. Di tempat ini menanggalkan kesedihan untuk sejenak, bukan menyangkali realita, bahkan bahwa masih ada masalah. Tetapi jika waktunya ini di-charge, pastikan Anda tuh terima energi, suplemen yang terbaik, gizi yang terbaik. Sehingga waktu Anda pulang, pikul kembali beban, Anda gak pikul sendirian lagi. Jika Anda datang ibadah, pikul beban sendiri, pulang tetap sama, lalu ibadah Anda gunanya apa? Gunanya apa? Apakah firman Tuhan tak layak punya ruang di hati Anda, memberi energi dan kekuatan untuk Anda punya pandangan yang jauh ke depan, pengharapan yang tuh hari depan yang penuh masa depan itu memang untuk Anda. Jika ternyata lewat perkataan ini menyadarkan Anda, saya mendorong Anda. Pada saat Anda perlu tersenyum, tersenyumlah. Karena tersenyum itu bukan menyangkali realita. Tetapi tersenyum itu menunjukkan bahwa Anda butuh kekuatan. Dan dalam hati yang gembira ada obat di sana. Anda membutuhkannya untuk menjalani hari. Pemenang bukanlah orang yang gak begitu jatuh, gak pernah jatuh. Pemenang tuh bisa jatuh, tapi tahu cara berdiri lagi. Orang yang kalah setelah jatuh menikmati kejatuhan. Untuk berdiri lagi setelah jatuh sekali butuh keberanian. Apalagi yang jatuh bertubi-tubi. Dan orang berkata memang kamu tuh gak bisa. Itu butuh ekstra keberanian mental dan energi. Jika Anda tak mendapatkan dari Tuhan, maka kesaksian Anda adalah kesaksian dari motivator. Bagaimana motivator menguatkan Anda, memberi masukan kepada Anda. Tetapi jika sumbernya adalah Kristus, hidupmu terjamin karena Kristus punya ruang untuk mengangkatmu. Dan kau jika mengalami kasih dan setianya, saya rasa kita bisa ketagihan. Karena kasihnya itu lembut. Kasihnya tak memaksa. Kasihnya itu membebat. Karena itu saya mendorong Anda, Bapak Ibu semua, kalau hidup itu bisa dinikmati bukan di dalam dosa, tetapi meskipun di dalam kelam, bukan berarti sembarangan dan liar sesudah kita memutuskan untuk menikmati. Tapi perhatikan bagaimana firman itu mengajar kita menikmati hidup di pembuangan. Ayat yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh Bapak Ibu. Pada waktu orang Israel dibuang, mereka tahu Tuhan akan bebaskan. Tapi mereka menunggu kapan dan bagaimana pembebasannya. Sehingga rumah yang dibangun itu ala kadarnya penting bisa tidur. Pada prakteknya waktunya 70 tahun, bukan besok dikeluarkan dari pembuangan. Kalau menunggu ala kadarnya, hidup sehat terjadi dari mana? Waktu firman Tuhan berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Itu berarti lihatlah keadaan sekitarmu, bagaimana kamu memperhatikan diri. Jika kau tak mengasihi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengasihi sesamamu? Sebab kita akan memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan diri sendiri. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya lebih oleh Tuhan jika hidup sendiri aja kita abaikan. Pak, saya bisa bertahan dalam kondisi ini. Di mata kita itu bertahan. Di mata Allah engkau tak taat. Sebab hidup yang kita jalani bukan punya kita. Dia yang telah menebusnya.
Karena Allah yang telah menebus, dia punya hak menuntun ke jalan yang berumput hijau, air yang tenang. Kok kita yang nolak? Kita yang nolak. Bukan dengan papan asal-asalan itu rumah ditegakkan. Dirikan rumah untuk diami, itu artinya pikirkan rumah ini akan panjang. Di rumah ini kamu akan menemukan ada anak yang menikah dan cucu yang dilahirkan. Pantaskah rumahnya begini keadaannya? Jika tidak layak, jangan dipertahankan. Di tempat pembuangan gak nyaman, gak enak. Disinilah kamu punya waktu selama 70 tahun untuk berproses. Rumahnya mau didesain seperti apa? Bahasa sekarang interiornya apa? Isinya di rumah itu apa? Supaya setiap kamu di dalam rumah, kamu nyaman. Meskipun dalam pembuangan, dalam kesusahan, hatimu tetap lega. Tetap namanya punya masalah, belum diselesaikan. Tetapi proses itu bisa dijalani dengan hati yang sukacita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Pikirkan rumah seperti apa. Bukan hanya rumahnya, isinya bagaimana, desainnya apa, mau ruangan yang seperti apa, kamar-kamarnya mau jadi satu semua. Itu area buangan. Kamu punya lahan untuk kamu dibuang, tapi kamu punya lahan untuk kamu bangun. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kamu gak bangun rumahmu, kamu gak sejahtera. Kamu berharap kota lebih baik. Tanganmu punya peranan. Anda pengen hidup Anda lebih baik. Melangkahlah dengan iman. Bangun rumah Anda. Tak peduli rumah itu bagaimana keadaannya sekarang. Mungkin secara fisik sudah layak. Tak jadi soal. Kenapa Anda tidak menikmati apa yang baik yang bisa Anda tambahkan dalam rumah Anda? Apakah selalu tempelan salib? Atau itu? Enggak. Tapi pertimbangkan ada area-area yang Anda nyaman. Untuk Anda bisa bersyukur di situ. Pak, enggak ada tempat yang nyaman. Semuanya serba pas-pasan. Saya mengalami, kami sekeluarga pernah mengalami. Tinggal semuanya beraktivitas di dalam kamar. Karena memang situasi enggak memungkinkan semuanya yang fokus terapi. Kami itu satu kamar ya hidupnya sama di situ. Ada momen-momen yang begitu. Ya sudah, kami bagaimana menikmatinya. Di momen Natal saat semua tidur, belum bisa banyak berbuat, saya dekor rumah. Kamar saya hiasi, sehingga pada saat bangun mereka menikmati sesuatu yang lebih baik. Saya pastikan, meskipun pernah tinggal dalam kamar doang, bagaimana kamar itu menjadi kamar kenangan yang indah. Bukan diingat tentang deritanya, tetapi di situ kita bisa pernah rayakan ya. Bagaimana kamar itu punya cerita. Di momen ulang tahun di kamar itulah kami buat surprise ala kadarnya. Kami nikmati proses dan ada sukacita di sana. Bukannya dirikan rumah untuk kamu diami, tetapi buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Setelah kamu punya rumah, lihatlah tanah. Jangan menganggur. Kalau menganggur pikiranmu bisa rusak. Pikiran bisa melayang-layang dan jadi liar. Dalam satu hari pikiran manusia itu melayang-layang ada 50.000 pikiran. Dan sebagian besar menurut riset itu adalah pikiran negatif. Ditambah nganggur, Amsal berkata orang yang hidup menyendiri, hati-hati amarahnya bisa meledak sewaktu-waktu. Karena itu bahaya kita menjadi pengangguran. Kenapa tidak menjadi produktif? Tanah di sekitar rumah, gimana caranya jadi ladang kalau sedemikian keras? Apakah Tuhan beri perintah yang salah? Enggak. Itu berarti kalau 70 tahun di sini, masakan selama 70 tahun sama sekali tanah yang ada gak bisa diolah. Di tempat yang tandus dan kering pun ada kaktus. Apa yang bisa diolah dari kaktus? Itu tugas saudara dan saya cari tahu. Kalau kita selalu bergantung pada orang, kali ini untuk hidup Anda sendiri pikirkanlah. Sebab hidup masih dijalani. Kalau perlu diolah, bahannya apa?
cari tahu. Kalau nggak ada, gimana cara mendapatkannya? Sehingga pada saat kamu punya rumah yang nyaman, kamu juga punya kebun untuk kau hasilkan. Dengan kebun yang kamu miliki, kamu bisa tukar sana sini hasilnya. Jual beli transaksi bisa terjadi. Sehingga dari lingkungan berujung jadi kota. Dan karena kota itu dibangun begitu rupa turut pimpinan Tuhan, kotanya bisa bermula dari reruntuhan, tapi berlanjut jadi keindahan. Memang butuh upaya, memang butuh kerja keras. Tetapi bukankah orang rajin itu yang Tuhan kehendaki? Cari tahu bagaimana olah. Benihnya dapat dari mana? Dan bagaimana cara menanamnya kalau nggak paham? Bagaimana melibatkan orang? Berarti harus perlebar pergaulan. Bagaimana bergaul? Seringkali kalau kita di masa sendiri, kita merasa nyaman dengan menarik diri. Nyaman dengan kesendirian. Bapak ibu saudara sekalian, hati-hati. Karena di tempat sendiri itu bahaya. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Seorang diri di situ bukan single yang belum menikah atau memang tak mau menikah. Karena single itu berarti utuh, penuh, tidak terbagi. Tak baik kalau seorang laki itu sendiri, seorang manusia itu sendiri. Kata sendiri itu menggunakan kata lonely, kesepian. Di tengah keramaian, dia gak pernah punya siapa-siapa. Itu bahaya. Karena kalau itu kita perlu barter benih dengan bergaul, kita gak nyaman dengan pergaulan, kita punya tanggung jawab bagaimana belajar bicara dengan orang. Pemenang, gelar itu telah Yesus lakukan. Lebih dari pemenang, gelar itu disematkan pada kita. Bukan alasan untuk kita bermanja-manja. Untuk kita berupaya, memang ada keluar keringat. Ada keluar energi dan kelelahan. Tapi jika sukacita justru bertambah oleh karena kita bukan hanya mendengarkan firman, tetapi melakukannya, Anda layak mengupayakannya. Lubang di hati manusia itu ada, namanya gol vakum. Blaise Pascal yang mengutarakan. Gol vakum itu tak bisa diisi dengan apapun juga, kecuali Kristus yang memerintah di sana. Ada orang yang mencoba mengisinya dengan menikah. Scotty Wolf, dia tercatat menikah 29 kali. Kawin cerai terus berarti. Istrinya yang terakhir itu menikah 23 kali. Scotty Wolf ini pernah menceraikan mantan istrinya gara-gara mantan istrinya itu pakai sikat giginya dia. Dicerai saudara. Bayangin. Bagi kita, lebay banget. Ya, karena lubang di hati kita tak sedalam lubang dia. Atau mungkin Anda atau saya, kita pernah bermimpi punya harap menikah dengan banyak pasangan. Poligami atau poliandri. Masalahnya gak berani melangkah. Karena gak punya dana kah? Atau takut ketahuan kah? Atau takut nanti dibilang apa? Orang ini, Scotty Wolf, nekat sekali. Tapi gak ada yang berhasil mengisi lubang di hatinya. Istrinya juga sama. Bapak ibu saudara sekalian, hanya dengan ketaatanlah kita itu bisa disebut berbahagia. Masalah tetap ada, tapi sukacita melimpah. Bukan yang dengar kesaksian, tetapi yang melakukan firman. Yang paham katakan amin. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, nikahlah. Ambilkanlah istri juga bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Melalui ayat ini Yeremia tuh mau mengingatkan bahwa ada orang-orang yang tak mau menikah di masa sukar bukan karena tak punya kesiapannya, tapi cara pandangnya salah. Yeremia mau mengingatkan jangan sampai kita itu menganggap dunia itu begitu buruk sehingga kita nggak mau punya anak karena mereka akan masuk ke dunia yang buruk. Janganlah kita mengira anak kita tuh lebih lemah dari yang ada di benak.
Tapi kalau Anda memang berkata anak Anda lemah, ya jangan biarin dong. Mengapa tidak pikiran itu dilanjutkan? Bagaimana aku membangun generasi anakku? Membangun anakku supaya lewat teladanku dan nasihatku dia menjadi orang yang kuat. Karena firman Tuhan berkata, orang benar anaknya akan perkasa. Loh, anakku kok lemah? Gimana caranya bisa perkasa? Oh, aku beri teladan. Oh, aku beri contoh. Aku dampingi dan lain sebagainya. Jika itu yang perlu dilakukan, lakukanlah. Supaya pada saat kita menjadi orang yang mempersiapkan keturunan kita, mereka akan bertemu dengan orang yang sama kualitasnya. Sebab kita itu akan cari orang yang setipe dengan kita. Pada saat setipe kita merasa sinkron. Anak Anda juga sama. Pada saat merasa cocok dengan orang yang dia kasihi, berpikirnya menikah, tentu sebagai orang tua kita berharap calon menantu juga tahu orang tua. Sehingga pada saat anak menikah, kita ketambahan anak yang sayang kepada kita. Bukan justru kehilangan anak. Karena anak tersebut hanya bela pasangannya atau besan kita. Bapak ibu saudara sekalian, bukankah itu semua perlu dipersiapkan? Bukankah semuanya itu berarti perlu dipelajari? Bukankah semuanya itu gak bisa secara otomatis terjadi? Di tempat pembuangan harus banyak yang kita bisa petik. Firman-Nya berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk menabur, ada menuai. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Apakah dalam masa kelam kita tidak ada apapun yang bisa kita petik? Jangan deh. Di tengah Mazmur berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan berbuah pada musimnya. Di masa suka kita bisa petik pelajaran. Di masa sukar kita juga bisa dapatkan manfaat. Jadi dengan kata lain, di setiap momen pohon ara itu bukan hanya rimbun daunnya, tapi ada bakal buah, yaitu bunga-bunganya. Sebab yang Tuhan Yesus mau adalah kita berbuah, bukan hanya bertumbuh dan menjadi besar untuk kepentingan kita. Karena itu jika kita menabur ketaatan dan memberi contoh kepada keturunan, kita mempersiapkan bangunan kehidupan. Yang terjadi adalah generasi demi generasi bukan hanya dilahirkan, tetapi dilahirkan sebagai orang-orang yang bukannya fisiknya kuat, tapi mentalnya kuat, jiwanya kuat, rohnya juga kuat. Yang paham katakan amin. Jika yang begitu belum tentu gak ada masalah. Namanya hidup, masalah pasti ada. Tapi kalau orang itu bertumbuh dan terbuka untuk belajar, maka masalah akan menjadi pembelajaran. Sebab di masa sukar kita belajar, di masa bahagia kita belajar, itu yang menurun kepada anak-anak kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang takut di masa sukar untuk menikah atau menikahkan anak-anak. Orang Israel ini menerima firman yang begitu dalam untuk mereka itu menimbang di masa sukar beranak. Bagaimana di tempat yang tidak ideal untuk punya anak bisa menjadi steril. Supaya anak yang dilahirkan bukan hanya keluar, tapi terjamin kesehatannya. Mereka harus pikirkan siapa yang akan mendampingi. Sebab zaman itu bukan lagi zaman Adam dan Hawa. Zaman Adam dan Hawa lahiran pertama. Hawa itu berkata, karena Tuhan menolong aku. Hari ini ibu-ibu, para istri bisa melahirkan karena ada banyak cerita. Hawa, siapa yang nolong? Hawa berkata, Tuhan yang menolong loh. Apakah Tuhan yang jadi bidan? Saya gak tahu, saudara. Nanti di surga ditanya ya. Tapi yang saya tahu, ada tuntunan, ada ketenangan, ada hikmat. Mendampingi bagaimana tak ada pola, tak ada contoh melahirkan pertama kali. Hawa itu mengalami di tengah dia itu sudah salah. Oleh karena dosa dikeluarkan dari Taman Firdaus. Segala sesuatunya harus berupaya. Tapi Tuhan tak pernah tinggalkan. Bapak ibu saudara sekalian. Jika firman ini ternyata cukup jadi concern Tuhan kepada orang buangan.
Sehingga hidup yang bermula masuk ke dalam pengasingan, kotanya menjadi sejahtera. Mari kita juga memperhatikan bahwa pada saat di lembah kelam, pada saat waktu itu kelar, kita pun siap untuk diluncurkan jadi berkat. Di masa sukar, jangan lupa untuk mengupayakan. Tapi yang kedua, berdoalah. Ayat ke-7, usahakanlah. Yang kedua, berdoalah. Yusuf itu ngadapin masa sukar. Dan Alkitab tidak mencatat bagaimana dia berdoa. Tapi yang di Alkitab catat, dia adalah orang yang disertai Tuhan. Tidak adil kalau hidupnya berantakan, dipercaya Tuhan. Tapi nyatanya, apa yang dicapai bisa dipertahankan. Itu berarti ada karakter di sana. Simson menjadi orang yang dipercaya Tuhan, tapi pada ujungnya mencelakakan. Pertobatannya Tuhan pakai untuk memulihkan dia, memulihkan apa yang jadi panggilannya. Yusuf, Anda tahu, bukankah dia dibelenggu kakinya, lehernya di besi. Saya nggak tahu berapa banyak Anda yang pernah mengalami itu. Saya rasa nggak pernah deh, dipasung gitu. Adakah yang pernah? 1 jam, 1 hari, Yusuf itu panjang saudara. Dan kalau Anda riset, orang yang dibelenggu kakinya, kepalanya di besi, itu minimal memar. Lebih parah, luka-luka, baret-baret. Lebih jauh, patah tulang. Pembuluh darah bisa pecah. Luka permanen, bisa lama. Secara psikologis, bisa begitu disebut sebagai tawanan secara mental. Tapi ini orang begitu diangkat dalam 1 malam, ternyata memar dan perban gak ada. Dia hanya dimandikan saudara. Berarti di masa dia di penjara dengan belenggu yang dimiliki, besi harus ditanggung. Kalau ada memar dan luka, dia ambil tanggung jawab, bersihkan, obati. Karena siapa yang mengurus budak kalau bukan diri sendiri? Dan pada saat dia menjadi OKB istilah zaman sekarang, apakah dia silau dengan harta? Enggak. Bahkan dia kepada raja-raja, kepada pembesar-pembesar dan penasihat yang lebih berusia, diangkat topi oleh mereka bukan karena jabatannya, tapi karena hikmatnya. Yusuf itu selama di penjara ternyata merawat diri, dan bukan hanya merawat diri, pada saat keluar karakternya bukan memandang yang rendah untuk diinjak sehingga orang bisa menghargai dia karena dia tahu rasanya di bawah, tetapi dia juga bisa memperlakukan pembesar-pembesar dan orang-orang yang lebih berusia karena dia melihat lubang hati para pembesar itu karena pengalaman buruk di waktu lalu, sehingga menjadi semena-mena bagaimana aku bisa menjawab orang yang demikian. Sehingga pada saat aku memerintah jadi orang nomor 2 di Mesir, bukan dengan tangan besi, tapi dengan inspirasi. Sehingga kalau orang mendukung, bukan karena takut, tapi karena kasih. Yusuf itu bertahan kepemimpinannya saudara. Bagaimana mungkin orang yang gak pernah sekolah, karena usia 17 tahun dijual jadi budak. Penjara dan pekerjaan terus yang menjadi sekolahnya. Akademisnya janganlah dilihat seperti sekarang. Gak ada dia. Dia menjadi guru kehidupan. Karena di masa kelam dia petik banyak manfaat. Dia berdoa. Dia berusaha dan berdoa. Kisah Yusuf bukan hanya menjadi kisah bagi dirinya saja. Saya nggak tahu apakah Anda tahu kisah ini. Suatu kali seorang jemaat kita kok sudah agak lama. Dia bermula adalah seorang tukang parkir. Pada saat parkirkan mobil seperti biasalah di sebuah restoran, ada mobil datang, makan di sana restoran itu, lalu pulang berikan uang lebih. Dia berkata, "Pak, tunggu sebentar ya, saya nggak punya kembalian." Dia cari untuk bisa tukar uang. Yang punya mobil berpikir, wah kena tipu tukang parkir. Wah alasannya banyak, ditinggal pergi saudara. Sekian lama kemudian
pemilik mobil itu kembali lagi datang ke situ, makan di sana. Lupa kalau pernah ditipu di situ. Waktu mau bayar uang parkir, tukang parkir itu berkata, "Pak, nggak usah. Bapak itu pernah parkir di sini, saya cari kembalian, Bapak sudah pergi. Karena itu ini kembaliannya, Pak." Pemilik mobilnya bingung loh, ini orang modelnya gini. Gak ada nih di dunia yang zaman sekarang. Dia kembali beraktivitas, ditinggalkanlah jemaat ini. Suatu kali ternyata dia punya pabrik. Ada masalah di pabrik karena keamanannya melakukan pencurian. Dia harus ganti dan gak tahu terpikir siapa orangnya. Mau cari butuh waktu. Dia sadar, oh kalau tukang parkir itu bisa jadi orang yang setia. Integritasnya ada. Jangan-jangan dia orang yang tepat. Didatengin. Masih jadi tukang parkir. Ditanya, "Kamu mau kerja ikut aku enggak?" "Waduh, kerja apa, Pak?" "Jadi keamanan." "Waduh, badan saya pas-pasan. Kamu mau enggak? Kamu punya tim, kamu punya backup." "Kalau Bapak percaya, saya mau." Singkat cerita, ditarik saudara. Dari tukang parkir jadi keamanan pabrik. Satu kali setelah berjalannya waktu, kong kali kong antara keamanan, kepala keamanan juga, semuanya akhirnya dikeluarkan. Dia orang yang hidup dalam integritas. Kepala pabrik ini, bosnya ini mikir siapa orang yang tepat. Kenapa enggak ini orangnya? Dia enggak terlibat apa-apa. Dia lurus. Dipanggil, "Kamu mau enggak jadi kepala keamanan?" "Bapak tuh tahu saya itu dari tukang parkir sekarang jadi keamanan itu karena di training. Bagaimana caranya jadi kepala keamanan ya saya nggak tahu. Kamu mau atau enggak? Kalau Bapak percaya saya mau, ya sudah kamu di training." Dari setiap momen, dari keamanan jadi kepala keamanan. Suatu kali pabriknya kerusuhan lagi saudara. Orang administrasinya bikin masalah, korupsi. Dia pikir siapa yang bisa jadi pengganti. Kepala keamanan ini. Dipanggil lagi. "Kamu mau gak kerja kantoran? Bapak tahu saya ini latar belakangnya apa. Kamu mau gak? Kalau mau saya training, kita training." "Mau, Pak." Dari administrasi, satu kali dia ditanya, "Kamu mau gak kuliah di Singapura?" Bapak tanya, "Saya tuh semuanya serba pas-pasan." "Ya kita siapin, kamu mau gak?" "Ya mau, Pak, kalau Bapak percaya." Dia kuliah ke Singapura. Pulang dipercaya kantor cabang. Dari tukang parkir. Kenapa? Karena semuanya bertambah. Secara waktu terus ditemukan setia. Apakah gak ada masalah jadi tukang parkir? Makan aja kadang-kadang susah. Jadi keamanan juga bukan tanpa kesusahan. Tapi setiap kali ada hal yang dipercaya, dia ditemukan excellent di sana. Karena dia berusaha dan berdoa melibatkan Tuhan. Kesaksian ini enak didengar. Kenapa? Ceritanya langsung cepat dan enak disantap. Tapi kalau jalani hari demi harinya, pusingnya gimana, lelahnya gimana, stresnya, Anda akan mengerti betapa dia tuh sama seperti kita. Bedanya mungkin dia setia, kita tidak. Bapak Ibu sekalian, saya mendorong Anda, jika kesejahteraan keluarga Anda, tempat kerja Anda, itu bergantung kepada usaha dan doamu, pastikan kau sungguh. Sebab yang jadi backup dalam situasimu itu Kristus. Jika Allah peduli, jangan jadi orang yang lupa. Dia akan genapi janji. Suatu kali ada seorang yang suami istri yang sudah menikah sekian tahun. Susah sekali untuk punya keturunan, setiap punya keturunan gagal, tak sempurna. Ada satu momen di hari Minggu setelah ibadah mereka berjumpa dengan kami dan rekonsiliasi. Karena di waktu mereka berpacaran ada sesuatu yang kelewat batas dan kali itu mereka mau menyelesaikannya. Yang wanita berkata, "Kok kamu tega ya dulu begitu. Tapi ya sudahlah, kita selesaikan, kita hidup baru." Hari itu berlalu, mereka pulang dengan tenang. Meskipun sebelumnya susah sekali.
karena melihat orang yang barusan menikah dapat keturunan, mereka belum. Bukan hanya dari luar yang mereka amati, kapan kami, saudara yang mereka punya juga sama, kok cepat bahkan nambah. Lalu dari pihak keluarga bertanya, kapan kamu, kapan kamu? Dan ada momen-momen suami yang istri berkata, kamu cari yang lain gimana supaya bisa beri keturunan kepadamu. Pusingnya bukan hanya pekerjaan, tapi dalam relasi pula. Setelah mereka kembali lagi ke situasi yang tadi saya ceritakan, mereka rekonsiliasi. Minggu depannya, seperti biasanya ibadah dilangsungkan. Pengkhotbah baru pegang mic, belum pernah berjumpa dengan mereka. Lihat mereka dan bertanya, suami istri ya? Tahun depan kalian punya anak? Semua jemaat tepuk tangan. Karena jemaat tahu penantian mereka bagaimana. Yang dinanti akhirnya datang juga. Yang istri hamil. Semua sukacita karena ada di depan mata keturunan ini dari Tuhan. Tapi setelah beberapa saat gugurlah janinnya. Mereka jadi pahit kepada Tuhan. Mereka jadi marah kepada Tuhan. Sukacita sudah sirna. Dan mereka itu menarik diri dari mana-mana. Kalau Tuhan gak serius berkati anak, ngapain beriming-iming kepada kami? Marah-marah. Meskipun kalau saya evaluasi, kamu tahu terima janji, kenapa gak siapkan rahim? Periksa. Meskipun di Indonesia gak familiar, periksalah. Saat saya dan istri mempersiapkan kandungan anak untuk yang kedua, kami periksa dulu dan dokter berkata, ini kamu kenapa periksa? Di Indonesia gak lazim. Oh iya, karena kami mau mempersiapkan aja. Ya sudah. Kenapa kamu gak mempersiapkan pada pasangan ini? Sehingga harus gugur oleh karena virus. Dalam pahit hati ternyata hamil lagi. Tapi bukan dengan sukacita. Masih dengan kemarahan. Apalagi saat periksa, dokter berkata ada masalah di sana. Bukan hanya satu, ada dua. Setiap kali ke dokter ada masalah. Dan setiap kali periksa dan pulang dengan masalah, di hari, kalau sekarang kan saat teduh bersama, Pastor Philip melayani kita. Tapi waktu dulu ada Before 30 di salah satu stasiun televisi. Setiap kali Pastor Philip berkata, di sini ada yang menikah sekian tahun, kau mengharapkan keturunan, tapi dalam kandunganmu ada masalah. Mereka mengaminkan itu. Kami berpikir pada saat pergi ke rumah sakit untuk periksa, mujizat terjadi, tapi kok tambah masalah lagi. Setelah pulang dengan masalah baru, ketemu lagi Before 30 dengan Pastor Philip. Pastor Philip mengutarakan lagi, di sini ada yang menanti, tapi ada masalah dalam kandunganmu, Tuhan menyertai. Di kali kedua itu mereka putuskan untuk sepakat. Ini anak Tuhan yang janjikan. Ada masalah, memang benar. Bukan satu, ada dua. Tapi kita tahu kalau Tuhan menyertai, kita sekarang mau jadi lebih baik. Dan singkat cerita, anaknya lahir. Sekarang jadi besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tuh gak pernah ingkar janji. Kalau dia berfirman, yang berbahagia yang melakukannya. Sudah, taat aja dulu. Tata hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Lakukan bagianmu dengan usaha dan berdoalah. Maka dari reruntuhan yang kau bangun, kau tak akan pernah kira ujungnya seperti Yusuf dari penjara ke istana. Karena itu saya mendorong Anda, hiduplah di masa kini, jangan masa lalu. Masa lalu memang gak enak, gak bisa diulang. Mimpi pun gak bisa balik seperti yang diharapkan. Mimpinya belum selesai, sudah dibangunkan orang. Gak enak kan? Karena itu ada seorang yang bernama Rebecca Thompson. Di tahun 1973, dia usia 18 tahun. Dia lagi pergi dengan adiknya yang lagi usianya 11 tahun ke supermarket. Ternyata tanpa mereka duga kendaraannya sudah dalam kondisi robek. Karena ada orang yang sengaja merobek. Lalu perobek tersebut menghampiri mereka bertanya, ada apa kendaraannya? Ayo kita bantu. Singkat cerita mereka dilarikan sejauh berapa kilometer gitu. Sudah jauh sekali, puluhan kilometer. Dan di sebuah pinggiran jembatan, jurangnya cukup dalam, mereka dihabisi dan dilemparkan ke bawah. Adiknya langsung meninggal, dia selamat. Penjahat-penjahatnya ditangkap dan di proses pengadilan dia mengalami pemulihan secara fisiknya. Setelah 17 tahun
dia sudah menikah dan punya anak. Lalu mendengar bahwa penjahatnya dibebaskan. Masa tahanan sudah kelar. Mendengar itu, tak berpamitan dengan siapapun, dia pergi ke jembatan di mana dia dihabisi beserta adiknya. Dia loncat lagi dan tak bernyawa. Masa lalu itu tak bisa kita ulang dan akan selalu mengejar kalau kita tak pernah bereskan. Reruntuhan bisa menjadi istana jika kita berupaya dan berdoa. Sehingga melalui doa, apa yang masih kurang, Tuhan akan campur tangan di sana. Pilihan kita seperti Yusuf saat keluar dari rancangan damai sejahtera bisa dibawa kembali ketika respon yang tepat kita beri. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan tak pernah berubah. Dari selama-lamanya firman itu kuat. Langit bumi bisa lenyap, tapi firman tak pernah pergi, tetap sama kekuasaannya. Rancangan damai sejahtera tetap ada. Jika Anda sudah menyimpang oleh karena keadaan derita, ingatlah, engkau mendengar firman, usahakanlah dan berdoalah. Izinkan dirimu dibawa kembali ke derajat yang seirama dengan Tuhan lewat respon yang selalu tepat. Kalau salah, baliklah lagi. Karena pada saat waktunya tiba, engkau selesaikan masa lalu, engkau hidup untuk masa sekarang. Tuhan percaya engkau untuk sebuah hal yang tak pernah engkau duga. Yang kedua, saya ingin Anda mengerti bahwa Tuhan itu memberkati. Bukan hanya di waktu kita di atas, tapi juga pada waktu kita susah, di tengah krisis, Tuhan itu memberkati. Dan yang ketiga, mari kita investasikan seluruh energi di tempat Dia izinkan hari ini kita ada. Kalau hari ini di dalam gelap, belum di dalam tempat yang terang, sudah setia, belajar apa yang bisa kita petik. Emosi naik turun, belajar kelola. Butuh waktu, semua orang tahu. Membalikkan telapak tangan ini pun butuh waktu. Apalagi mencoba menguasai diri dan semua emosi serta pikiran, lebih butuh waktu. Tetapi waktunya itu cukup. Cukup. Itu alasannya Tuhan berkata, kalau waktunya sudah genap, kalau waktunya sudah cukup, dan setiap waktu kita jalani dengan produktif, cukupnya itu tepat, disitulah Tuhan akan angkat. Yang paham katakan amin.